Salam saudaraku yang terkasih. Selamat bertemu kembali pada minggu ini dan kiranya berkat Tuhan tercurah atas kita. Kiranya kita bersuka cita dan berada dalam keadaan sehat. Sesuai dengan kalender gerejawi, minggu ini adalah minggu Eksaudi, yaitu minggu ketika kita berseru kepada Allah, memohon belas kasihan Allah, supaya kita tetap berada di dalam perlindungannya. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan sendi-sendi kehidupan kita. Marilah kita awali pembacaan firman ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu kepada kami. Kami hendak bersekutu denganmu untuk mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Kiranya Roh Kuduslah yang membimbing kami sehingga dapat mengerti akan firman-Mu ini. Itulah dua permohonan kami ya Allah, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, kitab Mazmur dimulai dengan perikop yang menjelaskan tentang dua jalan kehidupan manusia di dunia ini. Jalan yang pertama adalah jalan kebenaran, dan jalan yang kedua adalah jalan yang sesat. Orang yang berjalan di jalan kebenaran disebut orang-orang yang benar, dan orang-orang yang berjalan di jalan yang sesat disebut sebagai orang-orang fasik. Bagaimana akhir kehidupan dari orang-orang yang benar dan orang-orang yang fasik? Akan jelaskan lebih lanjut melalui khutbah pada Minggu Eksaudi, sebagaimana tertulis di kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, dengan topik minggu, kebahagiaan orang benar. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Saya akan membacakannya. Judul perikop, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, menurut nats pembacaan kita, manusia terdiri dari dua kelompok dengan ciri hidup yang berbeda. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang benar. Ciri-ciri dari kelompok yang benar adalah, yang pertama, tidak mau hidup bersama dengan orang jahat. Orang benar tidak mau meminta nasihat kepada orang-orang fasik. Tidak mau berada dalam satu perkumpulan dengan orang-orang pendusta. Dan tidak mau berkomunitas dengan para pencemooh, penyebar gosip, dan penyebar berita bohong, serta tidak mau bergabung dengan orang-orang yang menyebar fitnah. Ciri yang kedua, orang benar rindu mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Orang benar selalu rindu untuk bersekutu dan mendengar firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Orang benar mengasihi sesamanya dan mewujudkannya dalam perbuatan hidup sehari-hari. Dan ciri yang ketiga, orang benar adalah ibarat pohon yang tumbuh di tepi sungai, di mana pohon itu akan bertumbuh dengan baik karena mendapat pasokan air yang cukup, terjamin bagi perkembangannya sepanjang waktu. Dan ketika musimnya tiba, pohon itu akan menghasilkan buah yang berguna bagi manusia. Demikianlah orang-orang benar yang hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, dan apapun yang dikerjakannya akan mendatangkan hasil yang baik. Kelompok yang kedua adalah orang-orang fasik. Ciri-ciri orang-orang fasik adalah, yang pertama, tidak pernah merasa berdosa. Orang fasik selalu merasa benar di hadapan Tuhan. Orang fasik merasa dirinya tidak pernah bersalah, sehingga merasa tidak perlu mengubah diri atau memperbaiki diri. Ciri yang kedua, orang fasik suka mencemooh dan memfitnah. Orang fasik tidak pernah melihat hal-hal yang baik dari orang lain. Justru orang fasik suka menghina dan mempermalukan orang lain.
mencaci dan mencemooh orang lain adalah kegemarannya sehari-hari. Bahkan dia tidak takut untuk memfitnah orang lain dan tidak peduli dengan penderitaan orang-orang yang difitnahnya itu. Dan ciri yang ketiga, orang fasik suka bergosip dan menyebar berita bohong. Orang fasik adalah virus dan duri di dalam persekutuan. Kegemarannya adalah bergosip, membicarakan orang lain tentang hal-hal yang belum tentu sebagai sebuah kebenaran. Mereka suka menceritakan hal-hal yang belum dipastikan kebenarannya dan berpotensi menyesatkan orang lain. Sifat-sifat seperti ini akan merusak, memecah belah, dan menghancurkan persekutuan. Selanjutnya, pada bagian akhir dari nats pembacaan kita, pemazmur mengatakan bahwa hidup orang benar adalah hidup yang menghidupkan orang lain. Orang benar adalah ibarat sungai yang memberi kehidupan kepada siapapun yang berada di sekitarnya, baik melalui pekerjaannya dan melalui sikap hidupnya yang menjadi teladan bagi orang lain. Orang benar menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Hal yang berbeda akan dialami oleh orang-orang fasik. Akhir kehidupan dari orang-orang fasik adalah kebinasaan. Orang fasik akan hilang dan lenyap ibarat debu atau sekam yang diterbangkan oleh angin. Orang-orang fasik tidak akan sanggup berdiri di hadapan Tuhan, sebab mereka adalah ibarat kegelapan yang segera sirna ketika terang telah terbit. Dengan kata lain, orang benar akan bahagia di ujung perjalanan hidupnya, sedangkan orang fasik akan mengalami kebinasaan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa pesan firman ini bagi kita? Bagaimana respon kita akan firman ini jika menghubungkannya dengan kenyataan hidup sehari-hari? Maka marilah merenungkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, orang fasik selalu berjaya. Realitas menunjukkan bahwa orang-orang fasik, orang-orang munafik, para koruptor ternyata lebih menonjol dan lebih sukses di segala bidang kehidupan. Mereka mendapat tempat yang terhormat di komunitas sosial, bahkan di lingkup gereja. Sangat kontras dengan orang-orang benar yang idealis, yang jujur, yang hidupnya sederhana karena tidak mau korupsi. Secara umum mereka ini berada di pinggiran, di kursi bagian belakang, dan sepi dengan pengikut. Melihat realitas ini, bukankah orang fasik juga yang betul? Yang kedua, masih adakah harapan untuk mengikuti jalan orang benar? Tentu kita ingin hidup mengikuti jalan orang-orang yang benar. Tetapi kita harus sadar akan dua hal, yaitu resikonya dan peluang keberhasilan. Tentang resikonya, apa boleh buat? Sebab dalam kenyataannya orang-orang benar jarang beruntung. Justru sebaliknya, mereka sering mengalami kerugian. Ayub adalah contoh orang yang frustrasi karena hal ini. Di kitab Ayub pasal 21 ayat 7 dia berkata, "Mengapa orang fasik tetap hidup, menjadi tua bahkan bertambah-tambah kuat?" Sebaliknya di kitab Ayub pasal 30 ayat 20 dia berkata, "Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab, tetapi engkau tidak menghiraukan aku." Ayub adalah contoh nyata dari orang benar yang menanggung risiko itu. Tentang peluang keberhasilannya, Ayub juga layak menjadi contoh buat kita. Memang Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi dia bertahan dan tetap menggantungkan pengharapannya kepada Allah. Dan akhirnya, dia memenangkan pertarungan iman. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, di akhir khutbah ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap setia di jalan Tuhan. Sebab itulah jalan yang benar. Memang orang benar dan orang fasik akan tetap hidup bersama, berdampingan di dunia ini. Matahari diciptakan Tuhan untuk dinikmati bersama. Hujan juga diberikan oleh Tuhan kepada orang benar dan kepada orang fasik. Bahkan orang fasik sering kelihatan lebih berhasil dibandingkan dengan orang-orang benar. Seolah-olah Tuhan tidak menegur orang-orang fasik, sehingga perilaku mereka semakin merajalela. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa orang fasik bertumbuh untuk dibinasakan, sedangkan orang-orang benar bertumbuh untuk berbuah, dan buahnya berguna bagi orang lain. Maka setialah di jalan orang benar, sebab itulah rahasia hidup bahagia. Selamat beribadah di Minggu Eksaudi, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.